Oke, welcome back to my channel di Lilin Mustika, channel yang selalu memberikan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman tunanetra sekalian. Apa kabar teman-teman hari ini? Harapan semoga sehat selalu. Dan seperti biasa, hari ini aku akan memberikan satu buah tutorial atau mungkin penjelasan ya, gimana cara menyusun pemain di hat-trick. Nah, untuk tahu lebih jelasnya mengenai hat-trick itu apa, silahkan teman-teman telusuri di channelku. Di situ ada video tentang review game hat-trick. Nah, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, terima kasih dulu nih buat teman-teman yang udah klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah share ke media sosialnya masing-masing, baik itu ke grup WhatsApp atau mungkin ke grup Facebook. Makasih teman-teman atas apresiasinya terhadap channel ini. Dan juga buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa ya klik subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Nah, banyak nih teman-teman yang nanya, baik itu via WhatsApp maupun di komentar ya, gimana sih cara nyusun pemain di hat-trick? Aku susah nih soalnya. Atau kita mau ada pergantian pemain nih di menit keberapa, tapi kok susah ya, nggak bisa susah diklik gitu. Nah, kali ini aku akan menjelaskan kepada teman-teman semua gimana cara menyusun pemain atau menetapkan satu pergantian pemain di hat-trick. Nah, tapi sebelumnya mohon maaf kalau videoku ini agak panjang karena ini cukup rumit juga ya. Jadi buat teman-teman yang nggak suka sama game hat-trick, nggak apa-apa, di skip aja. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita cari aplikasinya. Kembali tombol. Peluncur sistem SCR. Beranda tombol. Halaman 1, 16 aplikasi. Telepon. 40 layanan dan masukan. Vocalizer suara. Notepad. Hai MP3 recorder. Messenger. Hat-trick. Nah, ini hat-tricknya ya, kita buka. Ini game berbasis internet. Kita tunggu. Hat-trick. Permainan manajer sepak bola hat-trick bergabung dengan dunia sepak bola gratis, tampilan web. Nah, ini sudah masuk ke game hat-tricknya. Lalu kita langsung pergi ke menu. Koma tombol. Nah, di sini ada menu, kita klik. Lalu kita cari, kita raba di layar ini. Kita telusuri ya. 1 April 2022 pertandingan tim 1 April kantor saya. Menu. Koma tombol. Nah, ini menu ya. Klik. Lalu Penggemar. Koma link. kita cari pertandingan. Transfer. Keuangan. Tim senior. Pemain. Pertandingan. Nah, pertandingan ya, kita klik. Oke, udah masuk ke pertandingan. Terus kita cari nih pertandingan yang akan kita jalani. Menu. Koma tombol. Pertandingan. Timnas Indonesia. More. Koma tombol. Pertandingan yang akan datang. 01, 04, 2020, 12, 45 Air Asia Timnas Indonesia perbarui perintah pertandingan. 04, tampilkan 3 lagi. Nah, kita lihat yang lain ya. 18 April 2020 11 April 2020 14.00 Timnas Indonesia Advertise Junior FC. Koma tombol. Nah, ini ya, misalkan kita mau nyusun pemain di sini. Kita klik. Oke. Spanduk. Permainan manajer sepak bola hat-trick bergabung dengan dunia sepak bola gratis, tampilan web. Nah, lalu setelah terbuka seperti ini,
kita swipe ke kanan. Arrow back. Timnas Indonesia, Advertise Junior FC. 11 April 2020. Timnas Indonesia, Advertise Junior FC. Atur perintah pertandingan. Nah, sampai kata-kata atur perintah pertandingan. Kita ketuk saja. Permainan manajer sepak bola Hardlink bergabung dengan dunia sepak bola gratis, tampilan web. Nah, ini udah masuk ya. Terus untuk nyusunnya kita geser ke kanan lagi. Bentar, agak berat nih. Tombol. Kartu kuning X. Kartu kuning. Nah, Command ini grafis. ada kartu kuning ya. Peringatan pemain kita udah banyak nih yang kena kartu kuning. Kartu kuning. Kartu kuning. Cedera ringan. Perkiraan lama pemulihan cedera 3 minggu. Nah, ini Command juga grafis. ada pemain kita yang cedera. Kartu kuning. Kartu kuning. Terus Kartu kuning X. 11 April 2000. Timnas Indonesia. Advertise Junior FC. Koma terus tombol. geser aja terus. Susunan pemain. Bersihkan. Susunan. Koma dicentang. Tombol. Nah, ini ada susunan ya, susunan yang dicentang. Lalu, Ganti pemain perintah. Koma tombol. nah ini ada ganti pemain perintah. Nanti ya, kita jelasin setelah kita nyusun pemainnya. Ganti pemain perintah itu fungsinya buat menetapkan kita mau ada pergantian pemain kah? Atau mau tukar posisi. Misalnya yang back jadi winger, yang winger jadi penyerang, bisa di ini. Terus ya pokoknya untuk lebih detailnya nanti dulu. Sekarang kita susun dulu nih. Penendang penalti. Koma tombol. Nah, ini ada penendang penalti, jadi kita bisa menentukan siapa eksekutor penalti kalau ada adu penalti. Terus geser lagi. Formasi. Ini ada formasi. Terus Lead. Koma grafis. biarin. Stall have. 6.25. Nah, ini maksudnya startnya itu 6,25, maksudnya rating lapangan, rating lini belakang, rating lini tengah, sama lini depan. Jadi semakin banyak starnya, semakin tinggi bintangnya, lini belakang atau lini tengah kita makin bagus, atau lini depan juga makin bagus gitu. Nah, terus kita geser lagi, 6. biarin ini bintang-bintangnya. 6.25. 7. 6.25. 6.75. Taktik jenius 12. Nah, ini taktik ya, taktiknya di level 12. 4 N Masudi. Koma tombol. Nah, disinilah kita bisa menyusun pemain kita. Di posisi kiper, aku pasang namanya Ngatono Masudi. Cuman kalau misalnya mau diganti, bisa klik aja di sini. 4 N Masudi. Nah, klik, diklik, lalu kan nih tampil. Ini ada tampil nih, tampil susunan pemain kita. Semua pemain ya, gitu. Nah, kebetulan aku pengen ganti. 2. Ngatono masuk. 2. Hilangkan pemain. Koma tombol. Nah, ini hilangkan pemain fungsinya buat apa namanya, menghilangkan dia. Jadi dia kita nggak mainin dia. Tapi jangan kita klik ini ya. Kalau misalnya kita klik hilangkan pemain, nanti berarti nggak ada penjaga gawang dong. Nah, kita kan mau ganti dia nih. Bisa. Jadi setelah hilangkan pemain, kita geser ke kanan. Sikap bermain. Ini ada sikap bermain. Maksudnya sikap bermain itu, dia itu sikapnya, maksudnya cara bermainnya itu lebih bertahan kah? Atau lebih menyerang? Atau mungkin dia lebih fokus ke lini tengah? Nah, cuman karena dia kiper, jadinya sikap bermainnya atau gaya bermainnya itu normal. Gitu. Normal. Nah, terus kita cari pemain yang mau kita ganti. Tombol. Pemilik. Timnas Indonesia. Pemilik. Sikap hilangkan pemain. 2. Ngatono Masudi 24 tahun dan 62 hari performa lumayan 6. Koma tombol. Sorry, kita klik di sini. Jadi sebelum hilangkan pemain itu ada nomor punggung sama nama si kipernya itu. Nah, setelah kita klik, kita geser ke kiri. Tombol. 2. Ngatono Masudi 24 tahun dan 62 hari performa lumayan 6. 1. Rani Lash 18 tahun dan 22 hari performa cukup 5. Koma tombol. Nah,
bukan ke kiri, ke kanan, sorry. Ini kiper cadangan saya. Kita klik aja. Kebetulan biar adil lah ya. Soalnya di hat trick ini kita main 2 kali, Rabu sama Sabtu. Nah, itu. Jadi biar kebagian semua. Kita klik yang ini. 1. Lani Lasci 18 tahun dan 22 hari performa cukup 5, koma. Kita klik. Lalu kita cari ini. Gantikan pemain, koma tombol. Gantikan pemain. Kita geser ke kanan lalu cari gantikan pemain. Kita klik. Oke. Setelah itu, setelah kita ganti kiper, kita akan mengganti back sayap kita karena back sayap kita ini cedera. Kita ganti sama yang sehat tuh, yang bisa main tentunya. Oke. Bersihkan. Ganti. Kita geser lagi. Stall hat 6. Minus 0 titik 5 titik. Dari Minus 6 7 6 titik 6 titik. Taktik jenius 4 Mas Ruby 3. ini suka error nih. Susunan penendang ganti pemain susunan, koma tidak dicek. Oke, sorry. Aktif. Klik. Penendang penal. 3 Erlas, koma tombol. Oke, setelah kipernya kita ganti backnya. 3.5 cedera ringan, perkiraan lama pemulihan cedera 3 minggu SH Santoso, koma tombol. Nah itu kan cedera tuh, berarti nggak bisa main dong. Kita ganti aja, kita klik. Lalu kita geser ke kanan. 7. Saepi Hasantoso 34 tahun dan 42 hari cedera ringan, perkiraan lama pemulihan cedera 3 minggu performa mantap 8, koma tombol. Nah, kita klik di sini. Oke. Lalu kita telusuri ke kiri. N6. Saktiawan Putrawan 29 tahun dan 17 hari performa payah-payah 4, koma tombol. Nah, ini kebetulan back sayap kita yang masih sehat ya, nggak cedera, berarti dia bisa main. Kita klik aja di sini. Lalu kita geser ke kanan. Tukar pemain, koma tombol. Nah, tukar pemain. Kita klik. Oke. Setelah back sayap kita ganti, kita akan merotasi susunan gelandang kita. Karena kita fokusnya sama latihan olah bola, jadi kita harus rotasi gelandang kita biar latihannya efektif. Oke. Elo back, koma tombol. Koma tombol. 4.5 P Soekarno Putra, koma tombol. Nah ini back tengah kita. Kita nggak melakukan pergantian ya. Yang mau dirotasi itu gelandang sama penyerang. Koma tombol. 4.5 kartu kuning S Kusmanto. N6 H Matalkah. 6 M April, koma tombol. Nah ini di posisi gelandang ya sekarang. Untuk mengetahui posisi mana, kita klik saja di sini. Oke, lalu kita geser ke kiri. Close, koma tombol. Nah ini kan ada close. Terus kita geser ke kiri lagi. Tombol. Terus Gelandang kanan. nah, gelandang kanan. Gelandang sayap kanan ya. Gelandang kanan ya. Gelandang bertahan ini kayaknya. Sorry kalau salah. Oke, kita geser ke kanan. Tombol. Close. 12. Miftahul 27 April. 12. Miftahul 27 April tahun dan 53 hari performa lumayan 6, koma tombol. Nah, di sini aku akan mengganti gelandangnya, gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah. Oke, kita ganti gelandang kanannya dulu. Ini nama gelandangnya Miftahul April. Dia sebenarnya olah bolanya bagus sih, cuman aku pengen kasih kesempatan buat para pemain yang masih debutan ya, masih belum banyak pengalaman bermain, jadi aku mau kasih kesempatan ini. Oke, kita klik di sini ya. 12. Miftahul 27 April tahun dan 53 hari performa lumayan 6, Nah, koma tombol. Aku lupa jelasin nih, jadi kan ada 2 tombol nih. 2 close, koma tombol. Di sebelahnya close, kalau kita geser ke kanan itu 12.
Miftahul 27 April tahun dan 53 hari performa lumayan 6 hilangkan pemain sikap bermain pemilik timnas Indonesia. Close, tombol. Nah, itu kan ada begitu. Nah, kita cari yang ada kata-kata 12. Miftahul 27 April tahun dan 53 hari performa lumayan 6, tombol. Nah, ada yang kata-kata tombolnya itu. Kita klik. Cara gantinya tuh begitu. Jadi kita klik yang ada kata-kata tombol di belakangnya. Lalu di sini akan muncul daftar pemain yang kita punya. Oke, kita telusuri saja ke kanan. 8. Suta Sunarto 24 tahun dan 48 hari performa lumayan 6, Oke. tombol. Ini gelandang juga ya posisinya. Kita klik saja. Kebetulan aku pengen ganti Miftahul April dengan Suta Sunarto. Oke. Kita klik saja. Tukar pemain. Kita klik. Oke. Setelah tukar pemain, setelah diganti gelandang kanannya, kita akan ganti gelandang tengah. 4 kartu kuning X2S Sirait, 6 kartu 5 R2 Uday, 4.5 kartu 6 kartu kuning B Wiono, Oke, sekarang ini ada namanya Bintang Dwiono. Dia posisinya adalah gelandang tengah. Oke, kita akan ganti dia. Kita akan kasih para pemain muda untuk bermain di kesempatan nanti pada tanggal 11 April ya. Kita akan pilih pemain yang dari Indonesia semua. Kalau saya sih sukanya gitu ya. Tapi kalau untuk hari Rabu, karena itu persahabatan, kita campuran. Ada pemain Indonesia, ada pemain asing. Nah, tapi untuk liga kali ini saya lebih suka memainkan pemain lokal semuanya. Jadi semua dari Indonesia. Kipernya pun dari Indonesia. Semua pokoknya. Sampai penyerang. Oke. Kita geser ke kanan, kita cari gelandangnya yang masih muda. Tombol. Close. 10. Bintang Wiono 25 tahun dan 101 hari kartu kuning performa baik 7, tombol. Nah, ini ya. Ini kita klik. Oke. Lalu kita cari nih. 12. Miftahul 27 April 8, 15, 14, 23, 13, 4. Petrus Sukat 24, 5. Iskandar Syah Sumitro 18 tahun dan 40 hari performa lumayan 6, Nah, tombol. Iskandar Syah Sumitro namanya. Oke, kita klik. Lalu kita cari Gantikan pemain. Oke. Setelah itu, permainan manajer sepak bola hat-trick bergabung dengan dunia sepak bola gratis, tampilan web. Oke, setelah gelandang tengahnya diganti, tinggal sekarang kita cari gelandang kirinya. Kita akan ganti 0/4 kartu kuning X2S 5 R2 4.5 kartu kuning N Dahlan, tombol. 4.5 kartu kuning N Dahlan, tombol. Nah, ini ya, Nurullah Dahlan. Oke. Nah, dia posisinya adalah gelandang kiri. Terus kita akan ganti di sini. 13. Nurullah Dahlan 22 tahun dan 85 hari kartu kuning performa payah 4, tombol. Nah, kita klik ini. Lalu kita ganti dengan siapa ya? Coba. 4. Petrus Sukarno 24, 55, 7. Saepi Hasantoso 34, Tim Klub 19 tahun dan 30, 11. Daniel Lorenzon 16, Widodo 6, Saktiau 9, Syarif Adiaksa 18 tahun dan 10 hari kartu kuning X2 performa cukup 5, Nah, tombol. ini aja ya, Syarif Adiatsa, orang Indonesia asli nih. Oke, kita klik. Lalu kita cari Gantikan pemain, tombol. gantikan pemain. Oke. Nah, setelah itu kita akan merotasi satu winger kita, karena dia orang bule. Dia nggak boleh main di liga. Boleh sih, tapi sayanya nggak suka.
kalau ada orang bule main di liga. Lebih baik pemain asing tuh main di pertandingan persahabatan gitu kalau menurut saya mah. Oke, kita ganti wingernya, posisi wing tertutup. Koma tombol. 6 kartu 5 R back. Nah di sini ya sayap. Close. Sayap kiri. Nah di posisi wing kiri kita ganti. Nah teman-teman, Nurullah Dahlan ini kan gelandang kanan ya. Kita akan ganti dia ke posisi winger. Kita akan jadikan dia winger. Tombol. Close. 23. Rudolf. Oke, kita klik. 4. Petruk. 20. 4. 10. 8. 15. Tombol. Sayap. 5. 8. 10. 14. 20. 4. 12. 13. Nurullah Dahlan. Nah, kita klik ini. Lalu cari Gantikan pemain. Oke, setelah pemain tengah selesai dirotasi, kita akan merotasi pemain depan. 4 kartu kuning X2S Sirait. Koma tombol. 6 kartu kuning W Aldino. 4 kartu kuning X2S Sirait. Koma tombol. Nah, ini ya si Andi Sirait namanya. Kita klik. Nah, lalu kita geser ke kanan. 18. Lalu kita klik. Cari penyerangnya. 15. Christian Purwacaraka 23 tahun dan 57 hari performa baik 7. Nah, kita klik di sini. Lalu kita cari Gantikan pemain. Oke, selesai. Nyusun pemainnya selesai. Lalu gimana caranya untuk menetapkan para pemain yang menghuni di bangku cadangan? Ya, di sini aku akan jelaskan juga. Jadi mohon maaf kalau videonya nanti agak panjang, karena ini harus benar-benar detail, soalnya agak rumit bagi teman-teman yang masih pemula ya. Oke, kita akan susun siapakah saja yang akan menghuni bangku cadangan. 0%. 0. Oke. Kita cari di sini, kita swipe ke kanan. Tombol. Koma tombol. Nah, kalau ada koma tombol seperti itu artinya slot pemain yang belum terisi. Jadi ini memang nggak kebaca sama talkback ya, tapi ini adalah slot pemain yang belum kita isi. Jadi kita di sini menggunakan formasi 352 dengan 3 back, 5 pemain tengah dan 2 penyerang dan 1 kiper tentunya. Jadi koma tombol ini jangan dibingungin, karena emang ini adalah slot pemain yang nggak kita isi. Oke. Kalau kita mau ngisi slot pemain itu tinggal klik 2 kali. Nah, sekarang kita akan mengatur cara siapa saja yang akan menghuni bangku cadangan. Tombol. 0% pembeser. Nah, ini biarin aja. 0. Tombol. Cadangan. Nah, ini ada cadangan ya. Diklik aja. Ini bisa diklik kok. Oke. Setelah cadangan terbuka, 0% pembeser. 0. Tombol. Cadangan. Kiper goalkeeper 1. Koma tombol. nah ini ada kiper. Ini adalah kita harus menentukan siapa pemain cadangan yang berposisi sebagai kiper. Jadi kalau misalkan kiper yang kita mainkan di lapangan saat ini cedera, dia bisa masuk untuk menggantikan yang cedera itu. Oke, kita klik di sini ya. Oke, kita klik. Close.
agak berat nih gamenya. Urutkan. Kiper. Tombol. 2. Ngatono Mas Hudi 24 tahun dan 62 hari performa lumayan 6. Nah, kita klik lalu cari Pilih pemain. Koma tombol. pilih pemain. Kita geser ke kanan cari pilih pemain. Oke, kiper sudah. Lalu kita harus bikin rencana cadangan. Maksudnya kita harus menetapkan bahwa kiper itu adalah kiper yang mau kita masukin ke bangku cadangan, yang benar-benar direncanakan untuk masuk nanti untuk di bangku cadangan ini. 2. Koma tombol. Back sayap. Wing. 3 tim. Back tengah. 2. Kiper. Goalkeeper. 1. 2. Koma tombol. Nah, ini kan ada 2 ya, 2 tombol. Oke, setelah kiper, Kiper. Goalkeeper. 1. Koma tombol. nah 1, lalu kita klik ini, 2. Koma tombol. kita geser ke kanan sekali, kita klik 2. Oke, ini untuk menetapkan rencana cadangan. Lalu kita geser ke kanan. Urutkan berdasarkan dicentang. Tombol. Urutkan. Kiper. Tombol. Hanya pemain yang ada di bangku cadangan yang bisa dijadikan rencana cadangan. Nah, tuh kan. 2. Ngatono Mas Hudi 20. Nah, kita klik aja, Pilih pemain. pilih pemain. Oke, setelah kiper sudah tercantum di bangku cadangan, kita lihat lagi. 2. Gelandang tengah. Inner. Back sayap. Wing back. 3.5 cedera ringan. Perkiraan lama pemulihan cedera 3 minggu. S. Hasantoso. Koma tombol. Nah, ini yang cedera nih ada di bangku cadangan ya. Biarin aja, istirahat aja dulu. 2. Nah, ini 2 kita klik. Ini untuk rencana cadangannya juga. Jadi untuk memastikan bahwa dia yang akan mengisi bangku cadangan. Urutkan berdasar dicentang. Tombol. Urutkan. Back sayap. Tombol. Hanya pemain 11 dan 7. Sayap. Nah, ini nomor punggung 7 ya. Pilih pemain. Pilih pemain. Oke. Setelah itu kita geser ke kanan lagi. Back sayap. 2. Gelandang tengah. Inner midfielder. 6 April. Koma tombol. Nah, gelandang tengahnya Miftahul April. 2. Kita klik 2. Kita rencanakan dia yang akan menghuni bangku cadangan. Urutkan berdasarkan posisi terpilih. Dicentang. Tombol. Urutkan. Gelandang. Tombol. Hanya pemain 12. Oke, Pilih pemain. pilih pemain. Setelah itu kita Back sayap. tentukan. Wing 3.5. Gelandang tengah 2. Penyerang forward 3 Joe Lebrowski. Koma tombol. Nah, ini ada penyerang ya. Penyerang. Kita ganti aja. 20. Oke. 10. 13. 28. 12. 14. M4. 11. 8. 15. Christian 16. 24. Nah, ini ya. Pilih pemain. Kita pilih pemain. Lalu Ekstra 1. 3 UI. Sayap 3 Joe Lebrowski. nah, kita klik ini. Kita rencanakan cadangannya. Urutkan dicentang. Tombol. Urutkan. Penyerang. Tombol. Hanya pemain 24. Nah, ini ya. Ini akan dijadikan penyerang cadangan. Pilih pemain. Koma tombol. Namanya Franois. Susah banget namanya. Orang bule sih. Ini mah buat jaga-jaga kalau misalnya striker kita cedera. Gitu. Ya, kalau cedera ya udahlah, diisi orang bule juga nggak apa-apa. Oke, kita pilih pemain ya. Pilih pemain. Setelah penyerang, sayap, kita tentukan sayap. 3 UI Fris. Sayap winger 3 UI Fris. Koma tombol. Oh iya, sayap udah ada ya. Sayap udah ada, terus Ekstra 1. Koma tombol. nah ini ekstra nih. Fungsinya kalau misalnya nih, gelandang utama kita di lapangan cedera. Terus digantikan sama gelandang lain, tapi ternyata gelandang lain itu juga cedera. Nah, ekstra ini bisa bermanfaat. Jadi bisa buat pilihan kedua lah kalau emang gelandang dan
gelandang utama dan gelandang cadangan kita cedera dua-duanya. Atau ya bukan cuma gelandang sih, back, kiper, atau penyerang bisa nih gitu. Oke, kita klik ekstra ya. Kita klik ekstranya, lalu Close. Urutan dicentang. Tombol. Tombol. 9. 16. 12. 22. 13. 20. oke. Nomor punggung 22 aja. Pilih pemain. Pilih pemain. Oke. 2. Tombol. Ekstra 2. Ekstra 3 Joe Bros. Oke, kita klik 2. Ini maksudnya rencana cadangannya. Urutan berdasar dicentang. Urutan. Tombol. Hanya pemain 12. 22. Jersey. Oke, Pilih pemain. pilih pemain. Klik. Nah, sudah selesai ya untuk bangku cadangan. Lalu cara mengganti pemain sekarang. Kita raba di atas layar. Back sayap, wingback, 3.5 cedera ringan. Back, and Mas Budi. Kiper, goal, cadangan. Nah, cadangannya kita tutup dulu. Kita klik ya, cadangan. Oke, lalu kita raba di sini. 0% pengges. 5C Purwacaraka. 6 kartu kuning W Aldino. Sebentar. 4S 3 tak 6 plus 5 start read format penendang penal ganti pemain perintah Ganti pemain perintah. Kita klik ganti pemain perintah, lalu penendang penalti tambahkan pergantian perintah pergantian tombol nah, pergantian tombol kita klik. Lalu sikap bermain pergantian tambah tombol kita geser ke kiri. pos keduduk tombol 0 tombol kapal masuk keluar flash grafis. Nah, trash ini buat menghapus pergantian. Kalau kita seumpamanya nggak jadi ganti pemain, nggak jadi melakukan pergantian, kita bisa klik trash ini. Nah, cuman kita akan contohkan gimana sih cara mengganti pemain atau menetapkan pergantian pemain ya. Oke, kita geser ke kanan. Keluar. Ada keluar. Maksudnya kita harus menentukan siapa yang keluar lapangan. Tombol. Tombol. Nah, ini slot yang kosong ya. Slot kosong. Kita klik. Kita tentukan pemainnya. Oke. Perlu diingat, pemain yang kita daftarkan untuk dijadikan satu pergantian itu adalah pemain yang sudah terdaftar di bangku cadangan yang kita bisa masukin ke lapangan. Nah, cuman kita harus menentukan dulu nih siapa yang keluar lapangan. Oke. Urutan berdasarkan posisi dicentang. Tombol. Urutan. Tombol. Hanya pemain di lapangan dan bangku cadangan yang ditampilkan. 9. Syarif. 16. 12. 22. 13. 7. 17. 14. 1. Nani Lash 18 tahun dan 22 hari performa cukup 5. Nah, Tombol. misalkan ini ya kiper kita mau ganti. Kita klik namanya, lalu kita cari Pilih pemain. Oke, kita sudah menetapkan siapa yang keluar, lalu kita tinggal menetapkan siapa yang akan menggantikan dia. Bersihkan. 1. Flash. Keluar. Masuk. Tombol. Nah, ini kan ada bacaan masuk. Masuk. Nah, ini maksudnya kita menentukan siapa yang akan masuk menggantikan Ronnie Lash tadi. Nah, Tombol. ini ada tombol, kita klik. Nah, kita cari kiper pengganti. Urutan berdasar dicentang. Tombol. Urutan. Tombol. Hanya pemain di 12. 22. 17. 11 dan 24. 2. Natono Mas Budi 24 tahun dan 62 hari performa lumayan 6. Oke, kita klik Pilih pemain. Setelah itu kita harus menetapkan di menit keberapakah pergantian itu dilakukan. Ganti pemain perintah.
1. Trash. Keluar. Erlas. Masuk. Koma. Kapanpun. Nah, ini ada kapanpun ya. Tombol. Lalu 0% penggeser. nah, ini ada 0%. Kita ketuk 2 kali tahan, lalu digeser ke kanan secara pelan-pelan untuk mengubah persentasenya. 28% penggeser. 62% tombol. Setelah 54 menit. Nah, setelah menit 54. Berarti Ngatono Mas Hudi dengan Ronny Lash akan ada pergantian pemain setelah menit 54. Oke, setelah itu untuk menyimpannya kita geser ke kiri, atau sebelum menyimpan aku akan kenalin dulu menu-menu yang ada di ganti pemain perintah ini ya. Gitu. Tombol. 61%. Tombol. Kedudukan. Posisi apapun. Nah, ini ada kedudukan ya, posisi apapun, jadi nggak memandang dia unggul, nggak memandang dia lagi seri atau lagi kalah selisih gol, pergantian itu akan tetap dilakukan. Tapi kita bisa atur juga nih posisinya, misalkan pergantian itu posisinya pas kita lagi unggul atau pas kita lagi seri, bisa. Kalau mau ganti, kita klik aja di sini. Tombol ini kita klik ya. Tombol ini kita klik, nanti ada posisi tertinggal, ada tertinggal lebih 2 gol. Nah, tapi aku akan membiarkan ini default. Kondisi lebih lanjut. Nah, ini biarin aja. Tambahkan pergantian perintah. Pergantian, koma tombol. Nah, ini menu pergantian untuk menetapkan pergantian pemain selanjutnya. Tapi aku akan adakan 1 pergantian aja, nggak mau banyak-banyak. Tapi kalau teman-teman mau ada 3 pergantian, 4 pergantian, bisa diatur di sini di menu pergantian itu. Sama kok ngaturnya kayak tadi. Terus ini ada sikap bermain, koma tombol. Sikap bermain. Nah, kita fungsi sikap bermain ini untuk menjelaskan, atau bukan menjelaskan sih, lebih intinya tuh menetapkan, misalkan Nurullah Dahlan kan posisinya sayap. Nah, dia ini mau bermain ke gayanya mau gimana, mau lebih bertahan atau dia mau lebih menyerang atau dia fokus ke tengah, bantu serangan tengah. Nah, itu bisa kita atur di sikap bermain ini. Lalu ada tukar, koma tombol. Tukar, maksudnya tukar ini tukar posisi. Jadi misalkan penyerang sayap ditukar ke penyerang tengah, nah itu bisa. Atau misalkan back tukeran nama gelandang, bisa. Oke, setelah itu untuk menyimpannya kita cari menu susunan. Order pertandingan. Susunan, koma tidak dicentang, tombol. Oke, susunan. Klik. Aktif. Untuk menentukan penendang penaltinya nanti diklik. Nanti ada koma tombol. Maksudnya koma tombol tuh slot yang kosong, tinggal kita isi saja, diklik. Kita tentukan nama pemainnya. Gitu. Kita tentukan nama pemain yang akan menjadi eksekutor tendangan penalti. Oke, kita cari simpan order. Ganti pemain perintah. Penendang penalti. Formasi. Start half. 3 Erlas. 4 S. Komato. 4 titik 5. Top. Cek. Kapten dan penendang bola mati. Dicentang. Kapten dan penendang bola mati. Koma kotak centang. Nah, ini kapten dan penendang bola mati ya. Kita bisa menentukan siapa yang akan jadi kapten tim, siapa akan mengeksekusi tendangan bebas di satu pertandingan. Asal ininya dicentang ya. Asal kapten dan penendang bola matinya dicentang. Lalu ada top kapten S. Hasantoso, koma tombol. Nah, ini kaptennya karena kebetulan kaptennya cedera. Top dicentang. Kapten dan penendang bola mati. Koma kotak centang. Nah, ini kotak centangnya kita hilangkan dulu.
Tidak dicentang. Oke. Lalu kita centang lagi. Dicentang. Nah, nanti akan berubah secara otomatis. Coba kita lihat. Tombol. Kapten. S. Sunarto. Koma tombol. Nah, kaptennya kan jadi Suta Sunarto. Tendangan bebas. W. Aldino. Koma tombol. Nah, tendangan bebas. Jadi kita akan memilih eksekutor tendangan bebas atau bola mati ya. Bisa nih. Gitu. Man marking. Man marking. Misalnya kita ketemu satu pemain yang berbahaya di tim lawan. Nah, kita bisa man to man marking. Man to man marking ya. Maksudnya bisa menjaga dia dengan ketat. Biar dia nggak sembarangan masuk ke pertahanan kita. Tapi aku nggak akan menerapkan man marking ya. Tidak dicentang. Man marking. Tombol. Alihkan untuk mengaktifkan penjagaan individu. Nah, itu keterangannya. Taktik. Serangan dari sayap. Nah, ini ada taktik ya. Taktiknya itu serangan lewat sayap, serangan lewat tengah, atau serangan balik. Nah, tapi di sini aku akan bikin normal aja. Tombol. Oke, main normal aja ya. Kita klik tombol, lalu kita geser ke kiri. Serangan dari sayap. Alihkan. Tombol. Tidak dicentang. Tendangan jarak jauh. Bukan. Tombol radio. Bukan geser ke kiri. Kita telusuri dulu di layar, lalu kita sampai dia mengatakan itemnya, lalu kita geser ke kiri lagi, telusuri. Tombol. Tidak dicentang. Bermain kreatif. Tombol. Tidak dicentang. Serangan. Tombol. Serang. Tombol. Tidak dicentang. Menekan. Tidak dicentang. Normal. Dicentang. Tidak dicentang. Oke, normal ya. Normal. Tombol. Tombol. Simpan kesusunan batu. Jangan disimpan. Normal. Perilaku tim. Nah, setelah itu ada perilaku tim ya. Ini dibiarkan normal saja, nggak usah diubah-ubah. Normal. Tombol. Simpan kesusunan baku. Nah, ini simpan kesusunan baku. Maksudnya tuh simpan kesusunan standar. Jadi nanti ketika kita mengadakan satu pertandingan lagi, susunan pemainnya sudah ada. Jadi kita nggak usah ngatur-ngatur lagi. Tapi sebaiknya sih jangan disimpan ya. Jadi biar kita bisa ngatur-ngatur pemain secara fleksibel lah ya. Jadi biarkan aja, jangan disimpan. Jangan disimpan. Tombol. Lalu Ulas. Tombol. Nah, ulas ini buat mengulas kekuatan lawan. Tapi ini kurang akses ya. Saya udah pernah nyoba. Nggak usah di apa-apain. Simpan order. Tombol. Nah, ada simpan order. Kita klik. Simpan order. Perintah berhasil disimpan. Sosial. Perintah berhasil disimpan. Jadi begitu teman-teman untuk mengatur susunan pemain di hat-trick. Maaf kalau terlalu panjang, dan jangan lupa untuk klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Dan kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat, dan terima kasih. Salam teknologi.